sekedar seorang waitress beresin meja sebegitu luar biasanya, kira-kira kita siap nggak kalau berkompetitor dengan dia? Gitu. Cluenya. Jadi ngukurnya di sana sudah begitu, kita bisa apa nih? Maka kemudian Mas Menteri, Mas Nadiem itu bicara nggak butuh jasa, yang butuh adalah kompetensi. Kompetensi itu dibangun berawal dari kerangka berpikir. Lihat, ini kerangka berpikir ya. Lihat singkong misalnya, anggaplah singkong atau pepaya deh. Ya pepaya, sak gelondong. Ini mau diapakan? Mau dikupas, dimakan. Abah saya yang tidak sekolah sama kayak gitu. Lihat singkong, abah saya nih pilihannya digoreng atau direbus. Selesai tuh. Nah kalau kita masih melihat ini singkong enaknya digoreng apa direbus, itu sama dengan abah saya yang tidak sekolah. Maka kemudian kita bangun kerangka berpikirnya, nilai ekonomi singkong direbusnya harus bagaimana, digorengnya harus bagaimana. Ada bahasa ekonominya added value, nilai tambah singkongnya mau bagaimana, ini mau diapakan. Nah kalau itu sudah bisa berpikir itu berarti kita ada kelebihan dibandingkan abah. Oh berarti sekolah gitu. Apa? Ada kerangka berpikir yang dibangun. Nah ada peluang yang kemarin disodorkan Kang Nono. Kalau saya sih sebenarnya menangkap peluang share gitu ya. Kilo dog, beras, minyak, apa aja. Teman-teman, kalau basisnya data nih, basisnya data, 55% kebutuhan warga kita Cirebon ini untuk urusan makan dan minum. Pengeluaran rumah tangganya, saya punya gaji 1 juta misalnya, 500.000 itu untuk makan dan minum. Artinya bahwa itu peluang bisnis. Kenapa? Ada konsumen yang siap membelanjakan duitnya di angka 500.000 per rumah tangga. Tapi kalau urusannya kain, jasa pendidikan, ya itu di 5%, 3%, 4%. Artinya kalau 1 juta per kakak cuman berapa kalau 3%? 30.000. 30.000 itu marginnya kecil. Sedikit orang membuang duitnya. Maka ketika saya ketemu dengan pedagang nanas di alun-alun Plumbon pinggirnya, saya survei di alun-alun mau nyari tempat untuk wisata gitu, Nono, Bumi Dibuta dan seterusnya. Nanas madu Pemalang gitu kan. Mang Bira 10.000, wes kita menyanyang ya, bayar 10.000. Kira berarti ya Mang? Tergantung UMR kok. Kayak bisa tapi ya. Sampai saya bilang gini, kepala Bapeda aja tidak ada hubungannya dengan UMR. Mau ditanya berarti ya tidak. Saya main dagang nanas nih, ya tergantung UMR. Ternyata begitu disambungkan ketemu, Pak, kalau saya di Cibitung, Bekasi, karena UMR-nya tinggi, 3 juta, 4 juta, maka saya mendapat lebih. Dari mana Kang? Hitungnya. Berbeda dengan Cirebon. Cirebon mah cuma 1,5 juta, 2 juta. Hitungnya, begitu karyawan gajian, kalau di Cirebon, 2 juta tuh habis buat beras, Pak. Uang jajannya sedikit. Maka kalau saya jualnya nanas, ya tinggal sisa jajannya mereka. Makan listrik, nah, itu kan? Sisa jajannya, pilihannya bersaing dengan gorengan, bersaing dengan buah yang lain, ketemunya nanas. Ini saya tergantung UMR. Nah, makanya kalau melihat data, kembali ke kerangka berpikir nih, melihat sebuah angka
ini peluang atau masalah? Angka di Cirebon 55% pengeluaran rumah tangga itu dimakan itu, selebihnya pakaian, sendal, yuk masuk di situ. Kalau mau ke sana penuhi. Nah, tinggal motong jalur. Kita punya Indomaret, Alfamart. Apa inspirasi yang kita ambil dari Alfamart dan Indomaret? Apa kira-kira inspirasinya? Dari Alfamart dan Indomaret, kita kan punya gudang nih. Jangan sekedar proposal 17-an, woi jaluk. Kan gitu ya, tenang, oli 5 dus, seneng gitu. Ada inspirasinya Umar bin Khattab. Apa yang diceritakan Umar bin Khattab dan Alfamart Indomaret? Ini loh ceritanya. Ini gudang, ini pabrik. Ini gudangnya Alfamart. Ini gerai. Ini ya. Ini Unilever, Indofood dan seterusnya kontrak dengan Alfamart, Indomaret ya. So, kemudian dia simpan di gudang. Tidak lagi melalui distributor dan seterusnya kita. Dia langsung punya gerai sendiri. Terakhir konsumen dia. Nggak banyak rantai. Memotong jalur distribusi. Dia langsung dari harga pertama, tidak lewat distributor. Kalau saya jualannya lewat distributor ya non. Itu inspirasi yang harus dimainkan oleh teman-teman untuk ekonomi nih. Petani ambil oleh Karang Taruna, Kalura, langsung konsumen. Jangan lewat warung, jangan lewat, langsung konsumen. Itu diceritakan oleh Umar bin Khattab. Apa itu ceritanya Umar bin Khattab? Itu bicara ekonomi. Ketika Umar jalan-jalan, kemudian ada satu rumah, maaf ya, isinya janda dengan anaknya, yang anaknya menangis ya. Pernah dengar cerita itu? Kemudian didatangi oleh Umar, tanya si ibu, "Ibu lagi masak apa?" "Lagi masak batu." Betul kan? Kenapa batunya dimasak? Agar anak saya bisa tidur. Apa yang dilakukan Umar? Yang dilakukan Umar apa? Ngambil gandum kan? Ngambil gandum dari gudang, digendong sendiri, kemudian dimasak. Siapa yang masak? Umar kan? Bukan sang ibu kan? Bukan. Dimasak Umar, kemudian sudah matang. Apakah sang ibu yang menyajikan? Bukan. Umar. Bu, ini sudah matang. Silakan dimakan. Silakan anaknya disuapin. Kira-kira gitu ya. Maka kemudian kalau tarik ke ekonomi sekarang, sajikan rumah tangga itu oleh kita. Kebutuhan rumah tangga itu kita yang jangan sampai orang itu keluar mencari kebutuhan. Kita yang memenuhi. Itu kan, dari petani, warga lurah butuhnya apa? Beras, rojo lele misalnya. Rojo lelenya mau dimasak nasi uduk atau nasi kuning. Kira-kira gitu. Disiapkan. Berapa yang dibutuhkan satu keluarga? 10 kilo, 20 kilo, 15 kilo minggu. Bisa dipahami ya, bahwa kita akan hadir melayani masyarakat tidak hanya dalam rangka kegiatan sosial amal, tapi membangun kerangka berpikirnya dari semua kejadian itu menjadi sekolah kita. Jemput bola, ekonomi berbagi. Lain kan, ada kita akan punya botol, bodol, bobol, apalagi ya yang lain ada. Saya 3 aja dulu. Bobol,
Bobol itu berani optimis dengan bisnis orang lain. Saya masuk di bisnisnya orang lain. Nimbrung. Kang Nono lagi punya bisnis apa? Kang ikut melu sih. Barangnya bagus, kirim. Barangnya bagus, kirim. Itu masuk di bisnis. Bodol berani optimis dengan duit orang lain. Saya nggak punya duit, jadi kalau teman-teman Kang nggak ada modalnya, selesai tuh udah. Pemikiran itu simpan, delete. Buka semangat bodol. Ini ada peluang, ini ada Kang Nono punya duit, ditenden apa disimpan nggak digunakan, kita punya link bisnis. Kang, berapa deposito di bank? 1%, 1 bulan, oke deh, saya kasih 1,5%. Ya, oke. Kalau 10 juta, berarti berapa tuh? 150.000 kan? Tinggal menghitung aja. Saya dapat berapa? Pegang 100.000 ya, 150.000, duitnya balik. Saya ngantongin. Saya sedang masuk di bisnis di Bobol nih. Saya masuk di bisnisnya BPNT misalnya. Saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya modal, nggak punya apa-apa. Tapi saya punya berani optimis bahwa masuk di bisnis itu dapat duit. Dari mana? Dari jejaring. Ada kartes, ya. Saya punya kartes nih di Pasar Leman sana. Ada program BPNT kan? Saya punya teman-teman. Saya punya teman petani, saya punya teman pendamping dan seterusnya. Saya punya informasi pasar. Berapa nih harga pepaya di pasar? 10.000 per kilo. Saya masuk ya. Mas, saya masuk ya. Pepaya nih. Berapa Mas Dani? 5.000 aja deh kilo. 5.000. Kok murah? Bisa dilarang-larang deh. Kenapa? Karena di petani bisa 3.000. 3.500 bisa 4.000. Musim begini di lockdown barang nggak keluar. Di petani, Mas, ini jualin. Kalau 3 ton berapa tuh? Nah, itu. 3 ton kali 1.000. Nah, itu. Kan belinya 4.000 nih. Saya jual 5.000. Dapat berapa tuh? 1.000 kan sih? Kalau 3 ton 3.000 kilo kali 1.000 500 juta sekian. 3 juta kan? 3 juta. 3 juta. Yang kirim ya ke Plumbon, 3 ton. Kirim dengan kualifikasi begini. Kalau tidak sesuai kualifikasi balik. Deal. Barang apa nih? Plumbon. Timbang beres kan? Yang ini untung, yang itu untung, saya untung. Saya nggak punya apa-apa sih. Yang punya modal apa-apa, tapi saya berani optimis dengan bisnisnya orang lain. Bisnisnya siapa? Bisnisnya BPNT, bisnisnya petani. Bayar transfer ya, oke. 3 ton kali sekian, oke, bayar ya transfer. Bisa di rekening saya berapa? 3 juta loh. Tapi yang bisa diambil pelajaran dari itu, ada kerangka berpikir, ada optimis, ada semangat. Jarinya luar biasa. Kalau bicara bodol, berani optimis dengan duit orang lain, itu gampang tadi tuh. Pinjam duit Kang Nono, saya mau belanja telur tuh. Telur pira? 18 di pasar. Wah, saya nggak kuat nih 18 di bandar 18. Oke, saya belanja 14. 18 sudah masuk rumah. Gimana caranya? Saya punya duit.
Ada bisnis itu yang butuh modal. Kang Nono bagi hasilnya. Saya berani optimis dengan tenaga orang lain. Botol, dibobol, bodol, botol. Berani optimis dengan tenaga orang lain. Gak usah sulit. Saya pakai tenaga orang lain untuk bongkar, untuk muat. Kan harus tenaga saya. Jadi teman-teman, tidak ada hal yang tidak mungkin hanya karena kerangka berpikir, hanya karena cara pandang. Kalau kita mohon maaf nih, kita bukan organisasi yang meminta, memalak, memaksa, jatah apa namanya kan? Jatah preman apa namanya lah gitu ya. Enggak, bukan itu kita. Organisasi kita bukan itu. Jadi, yuk bangun before, proses, after. Before kita nggak ngerti apa-apa, prosesnya di Karang Taruna, kita akan menjadi orang-orang sukses. Di Karang Taruna, jangan setengah-setengah. Masuk di dalamnya. Kalau setengah-setengah nggak jadi, nggak jadi. Sampai hari ini, nama Karang Taruna masih masuk ke perusahaan, masuk ke kantor, masuk ke donatur, ke Pak Haji siapapun. Pak dari Karang Taruna, oh iya silakan. Tidak pernah ada orang yang menghindar dari Karang Taruna, nggak ada. Silakan masuk dari Karang Taruna. Namanya masih begitu. Nah, itu lakukan jejaring. Karena ada durasi kepengurusan, durasi usia, keluar dari proses Karang Taruna, lakukan jejaring. Itu kan orang nggak mungkin selamanya. Saya 2021 selesai, tapi saya punya jejaring. Di sana, nanti ketika teman-teman ada jadi pengurus baru, yuk pilihkan sama. Ini urusannya bisnis, urusan ekonomi, urusan masa depan kita. Tapi prosesnya ada di Karang Taruna. Yang matang di Karang Taruna. Jadi nanti keluar jadi. Kalau setengah-setengah, ya nggak akan jadi. Yakin nggak akan jadi. Mas Raji, Mas Eka, banyak di antara teman-teman kita serius masuk jadi. Termasuk saya, termasuk Mas Rokok, termasuk para senior yang dulu. Jadi teman-teman, terakhir ingin saya sampaikan, bisnisnya Rasulullah itu tidak punya modal apa-apa. Ada orang kaya yang menitipkan duitnya kepada Rasulullah? Enggak. Tapi karena punya integritas, punya skill, punya kemampuan, punya kompetensi, maka Khadijah yang miliarder itu, pas momen Khadijah nongol lawan tas. Khadijah yang kaya luar biasa, kok mau menitipkan bisnisnya pada Rasulullah? Itu gimana sih? Dan Muhammad yang nggak punya apa-apa, apa yang dilakukan oleh Rasul kita? Hanya satu, integritas. Kita kan bisnis integritas. Karang Taruna ketika dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh Pak Uwud, jaga integritas. Integritas itu apa? Integritas itu antara ucapan dan tindakan sama. Woi, aja mabuk. Tapi dia kayak mabuk ya. Woi, aja malas, tapi dia kayak air tangi bangsawan. Mulu, jangan nembe tangi. Jadi integritas itu antara ucapan dengan tindakan harus nyatu. Woi, kerja bakti. Ya, dia kan udah esok-esok ya tekan ya. Ajangan ini disusul. Woi, jadi panitia apa kan? Jadi video itu akan menjadi bagian dari tantangan kita. Ukurnya dia bisa begitu, seperti itu. Saya di posisi mana? Kang, saya kan bukan
tukang hotel. Nah, itu hanya gambaran saja. Cina membangun rumah sakit COVID yang di Wuhan itu hanya hitungan 10 hari dengan kapasitas 100.000 tempat tidur. Hanya 10 hari. Luar biasa. Bangun hotel 15 lantai itu hanya 15 hari. Itu Cina. Kenapa? Karena sudah mahir di situ. Kompetensinya sudah luar biasa. Bahasa kita namanya kok knockdown. Knockdown itu tinggal masak, sudah ada rakitannya. Kalau kita kan enggak udut maning, rokok maning, kopi maning, leren maning. Saya kira itu teman-teman. Bangga nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.